Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wahsau yauman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Surat Luqman ayat 33. Kalau kita berikan judul yaitu jangan tertipu dengan dunia. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini walaupun dalam suasana lesu kita masih bisa menjalankan kegiatan pengajian, dan tentunya perlu saya sampaikan juga untuk PC Persistri Bale Endah itu peserta yang terbanyak. Kalau dihitung dengan yang daftar menyusul tidak kurang dari 1.600 peserta. Itu luar biasa, dan mudah-mudahan kekompakan ini itu bisa terjaga seterusnya. Biasanya yang paling dominan itu adalah PC Banjaran, itu hampir beberapa tahun dalam momen kegiatan-kegiatan. Tapi untuk kali ini PC Bale Endah yang luar biasa. Ini apresiasi yang sangat perlu acungkan tangan bagi PC Persistri Bale Endah. Sengaja saya sampaikan pada kali ini karena tadi dalam khutbah Arafah hanya 5 menit, dan untuk di sini mungkin bisa sampai Isya, dan tentunya nanti diselang dulu dengan sholat Isya, dan silakan setelah sholat Isya nanti ada season tanya jawab, itu yang biasanya dilaksanakan di Masjid Al-Haq ini. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an bahwa dunia ini disebutnya laibun. Laibun itu permainan. Harus kita tergambar bagaimana kalau misalkan anak-anak itu di sekolah, itu mereka lebih suka, lebih senang bermain. Maka manusia umumnya di dunia itu seperti itu, permainan. Kadang-kadang orang di dunia ini kalau kita berpikir tentang masalah cita-cita, hasrat, minat, itu selalu terarah kepada laibun, kepada permainan. Bahkan kadang-kadang kita misalkan ingin mendapatkan satu kesenangan seolah-olah, tapi dalam prakteknya bukan senang. Taruh misalkan kita mau bermain, ingin senang,
tapi aneh setelah bermain itu badan merasa capek, kemudian badan juga terasa kaku dan yang lainnya. Inilah. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa dunia ini hanya sekedar lahwun. Lahwun ini adalah sesuatu yang melalaikan. Orang dengan dunia ini banyak yang lalai untuk melaksanakan ibadah. Makanya di dalam surat Al-Munafikun Allah ingatkan dengan kata-kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalian jangan lalai dari zikir kepada Allah dengan sebab yaitu amwal, harta benda, dan aulad anak. Jadi kadang-kadang orang bisa lalai itu lantaran amwal dan aulad. Makanya dalam ayat yang lain Allah menerangkan bahwa amwal dan aulad itu Allah sebutkan adalah aduun, musuh. Kenapa disebut musuh? Nah, musuh di situ bukan untuk diapa-apakan, tapi harus dijaga, jangan sampai kita terserang oleh musuh itu. Jadi harus hati-hati, karena banyak orang justru tidak melaksanakan ibadah itu lantaran dengan amwal, dengan aulad, dengan sebab anak. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa ketika orang memiliki anak maka akan muncul penyakit yang baru. Apa penyakit baru? Ketika punya anak, semua orang kena penyakit baru ketika punya anak. Apa penyakit baru? Pertama muncul yaitu rasa takut. Dengan punya anak beda keberanian itu. Kemudian dengan punya anak muncul lagi penyakit yang baru. Apa? Kikir. Kemudian muncul lagi penyakit yang baru. Apa? Cemas. Itulah akan muncul penyakit-penyakit baru ketika memiliki anak. Kalau dulu saya membaca pengalaman, kalau saya naik motor lantaran resep lulumpatan, itu bisa saja kalau misalkan Bandung Garut itu saya bisa kejar sampai 40 menit. Jadi bolak-balik itu sampai 80 menit bisa nyampe Bandung Garut. Tahun 90 udah kosong. Iya. Tapi beda hawanya ketika menikah, kemudian punya anak, mulai jadi keberanian itu tidak ada, menurun itu dengan pertimbangan itu, pertimbangan ini. Sebelumnya itu tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita kalau sedang sendiri, uang itu kadang-kadang kan kemana saja. Tapi ketika punya anak mulai pertimbangannya hebat. Itulah jadi muncul penyakit-penyakit baru. Nah, intinya di dalam Al-Quran diingatkan bahwa awas, dunia ini lahwun. Apa? Orang bisa lalai dengan dunia ini. Dunia ini disebutkan tafakhur. Apa tafakhur? Dunia ini kebanyakan orang hanya sekedar untuk berbangga-bangga. Orang di dalam dunia ini berbangga-bangga. Hebat, saya ini siapa? Kalau misalkan kita hanya sekedar kaitan dengan al-hajah, dengan keperluannya biasa-biasa, tapi justru dengan rasa kebanggaan ini kadang-kadang tidak merasa puas dengan yang ada. Ceritanya banyak orang yang kadang-kadang kan kalau kendaraan hanya kendaraan biasa-biasa aja cukup, tapi kan kalau dengan kebanggaan lain persoalan anak. Sampai sekarang di dunia ada kendaraan yang sampai harganya 25 miliar, kuma ditumpahkan anaknya. Itu sampai ada kendaraan yang seharga 25 miliar dan laku itu. Jadi inilah hanya sekedar seperti itu gitu. Kalau kita mengikuti syahwat. Bahkan kadang-kadang orang tidak cukup, kalau punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, dan begitulah. Makanya kata Rasulullah, seandainya orang ditakdirkan punya satu gunung emas, maka akan meminta yang keduanya. Kalau orang memiliki dua gunung emas, maka akan meminta yang ketiganya, kan begitu.
Kita dulu kan sedang sendiri, ya Allah, cukuplah aku ini asal punya rumah saja, tidak ngontrak. Allah takdirkan punya rumah, ya Allah, mudah-mudahan ini bisa diperbesar karena sempit. Sudah punya, kemudian berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan punya tambahnya. Terus kan, begitulah. Karena di dunia ini adalah sifatnya tafakhur, hanya sekedar kebanggaan. Kemudian ternyata Allah mengingatkan kembali bahwa dunia ini seperti tanaman. Ketika orang menanam, maka pas begitu menanam, maka tumbuh tanaman itu. Dan ketika kelihatan hijau, maka para petani itu sangat senang. Wah, sangat berbangga dengan tanaman itu. Tapi harus dilihat bahwa ketika tanaman itu tumbuh dan hijau, tidak lama kemudian maka si tanaman itu menguning. Dan setelah menguning, busuk dan hilanglah tanaman itu. Itulah gambaran manusia. Allah mengingatkan, khalaqnal insan, kami ciptakan manusia itu min dhafin, dalam keadaan lemah. Semuanya orang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Kemudian setelah diciptakan dalam keadaan lemah, summa, kemudian ba'da dhafin, setelah lemah, kuwah, menjadi manusia yang kuat, yang hebat. Otaknya cerdas, fisiknya kuat, makannya pun gembul. Hebat kan dengan usia muda itu. Tapi awas, kata Allah, min ba'di kuwah dhafun, setelah kuat menjadi lemah kembali. Tidak ada manusia yang terus kuat, setelah kuat terus melemah. Bagaimana setelah melemah itu? Ya syaibatan, otomatis tumbuhlah uban-uban, jadilah manusia-manusia manula. Tunggu beda istilah nauge, manusia lanjut usia. Kira-kira kalau sudah manula mau jadi apa? Jangan mengharap jadi pemuda lagi. Paling juga kalau sudah manula tinggal menunggu panggilan. Nanti di yaumul akhir baru dimudahkan kembali. Baru dimudahkan kembali nanti. Ya. Bahkan istilahnya di dalam hadis diterangkan ketika manusia di alam akhirat itu semuanya rata, usianya sama. Kalau dalam Ibnu Katsir digambarkan sampai usia 33 tahun rata. Kemudian tingginya rata, kemudian tidak ada yang jelek. Semuanya Allah baguskan. Nah, kalau di dunia berapa? Ya paling juga setelah manula, kemudian syaibah, maka tinggal menunggu. Makanya istilah Ustadz Romli, masak kuat naoge makhluk anu lemah, tetapnya lemah. Sekuat-kuatnya makhluk yang lemah tetap saja lemah. Walaupun dihebat-hebat tetap lemah. Tidak ada yang kuat di dunia mah. Setelah ini, setelah kuat itu lemah. Dan itulah proses kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Bu, Pak, dengan ayat ini menunjukkan awas. Kita harus hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Dunia yang disebut dana dekat, sebentar, tidak ada yang lama. Saya sering mengingatkan, kalau misalkan di sini ibu bapak sudah usia 60 tahun, sudah merasa lama atau baru? Yang usia 60 tahun ini, saya tidak tanya yang usia 30 tahun. Yang usia 60 tahun sudah lama atau baru? Baru kan? Baru. Bahkan memori kita masih ingat sedang sekolah, sedang kuliah kan? Gitu kan? Berarti baru. Kemudian setelah 60 tahun ini ke depannya 60 tahun lagi kira-kira? Gak mungkin, saya yakin. Gak mungkin umat Nabi itu 100 tahun itu sudah tidak produktif, Pak. 100 tahun itu sudah tidak produktif. Rata-rata umat Nabi itu 70 itu sudah tua, 80 itu sudah hampir langka gitu kan. Coba 80 tahun itu langka sekarang, manusia-manusia sekarang. Jadi ini usia dengan 60 tahun perjalanan ini merasakan kita baru. Kedepannya itu tentu tidak akan seperti itu. Maka ini
Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu lalai dari zikir kepada Allah, maksudnya dari ibadah kepada Allah dengan amwal dan aulad, karena tidak lama. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang tadi saya baca dalam surat Luqman, Allah mengingatkan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Disebut Rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rob kalian. Rob itu adalah pengurus. Makanya Rabbul Alamin adalah Tuhan yang mengurus jagat raya ini, alam semesta ini. Makanya disebut Rob. Berarti dengan kata-kata Rob, Allah itu adalah zat yang mengurus semua makhluknya. Jadi yakin Bu, Pak, kita ini betul-betul diurus oleh Allah. Kita itu betul-betul diurus oleh Allah. Bukan kita yang mengurus. Coba ngurus naon orang? Pernah ngurus naon orang? Pernah ngurus naon Bu? Saya kira nggak pernah ngurus kita mah. Hanya tumbuh jadi. Paling juga kalau misalkan ada terasa sakit baru gitu, bagaimana untuk menghilangkan rasa sakit itu, kan begitu. Geus kitu mah poho deui kan. Siapa yang mengurusnya? Allah. Pernah kita mengurus mata? Sampai istilahnya kita urus, kita atur kedipan per hari itu berapa kali? Kan tidak pernahnya Bu. Tapi kita kan enak mengedip gitu kan, tiap detik, tiap menit. Siapa yang mengatur itu? Coba kalau misalkan kita tahan sedikit kedipan, misalkan yang harusnya sekian, kemudian 50% bisa ngedip, kan payah. Kemudian kita terpikir tidak, kalau misalkan dalam ilat kita, dalam lidah kita, kita minum air yang panas, ternyata bisa masuk jadi dingin. Berarti di sini ada pendingin di lidah itu. Kalau kita misalkan masukkan es, kemudian mencair dan kita enak menelan, berarti di sini ada penghangat. Ini kan luar biasa. Jadi kalau misalkan Allah menciptakan di sini ada apa istilahnya hot dan coolnya gitu kan? Memang di sini ada di lidah. Kita makan yang panas kemudian masuk dingin. Ada apa di sini? Siapa yang mengatur? Siapa yang mengurus? Allah. Pernah kita terpikir kalau kita makan misalkan dari makanan itu kemudian diatur untuk sirkulasi darah, untuk tenaga, yang kemudian selain itu untuk organ tubuh, kemudian ada bahan untuk manusia. Ini siapa yang membagi-bagi? Itu Rob. Makanya Allah mengajak kepada manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rob yang mengurus kalian. Makanya harus seperti Ibrahim. Ketika Ibrahim dilahirkan oleh keluarga yang musyrik, maka dia berpikir, siapa Tuhan ini? Siapa Tuhan ini? Yang kemudian Ibrahim pernah juga meyakini, wah mungkin Tuhan itu ini, bulan. Yang kemudian pas begitu datang siang, bulan menghilang dan muncul matahari. Kata Ibrahim, itulah Tuhan. Tapi pas begitu datang malam, hilang lagi. Maka kata Ibrahim, aku tidak mau Tuhan itu hilang. Yang kemudian dia terus berpikir dan menemukan bahwa Tuhan ini adalah yang mengurus semesta alam ini, termasuk yang mengurus manusia. Makanya ketika dia terpikir bahwa itulah yang namanya Tuhan, maka dia mengajak dialog dengan orang tuanya. Apa yang diajak dialognya? Karena tahu orang tuanya yang suka menyembah patung, kemudian yang suka menyuplai patung ke kerajaan-kerajaan, maka Ibrahim ngajak diskusi dengan kata-kata, wahai ayahku, saya mau bertanya, siapa yang mulia antara yang menciptakan dan yang diciptakan? Kata ayahnya, ya jelas yang mulia dan hebat itu yang menciptakan daripada yang diciptakan.
Dia balik nanya, kenapa ayah menyembah patung? Padahal patung ini dibuat oleh ayah sendiri. Inilah diajak berpikir. Tapi untuk orang-orang yang sudah mandek pikirannya, ketika dibuka oleh Ibrahim, malah Ibrahim dimarahi dan diusir. Itulah. Jadi sampai sekarang manusia itu kadang-kadang ketika diajak berpikir itu mentok dan muncul emosi sehingga tidak terbuka. Sekarang kalau kita misalkan ngobrol dengan orang yang sudah jumud dalam akidahnya, dalam ibadahnya, ketika kita membuka pikiran dan mereka juga faham, tapi justru bukan menerima, malah jadi memarahi, malahanan jadi musuh. Itulah, ini karakter-karakter iblis. Kan iblis mak itu kan, geus jelas manehna salah kan, tapi nalika Allah keluarkan dari surga malah bicara dengan sebab Allah aku laknat, aku jauhkan, maka aku akan berbuat itu dan ini. Itulah syaitan. Nah, jadi inilah bahwa Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Yang kedua, wahsau yauman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a. Kata Allah, takutlah atas satu hari, maksudnya hari kiamat, yang pada hari itu la yajzi walidun an waladih, orang tua tidak bisa menolong anaknya, dan anaknya yang dilahirkan sudah tidak bisa menolong dan membantu orang tuanya. Berarti di sini bahwa amal itu akan dihisab, yaitu masing-masing sendiri-sendiri, tidak dari amal yang lain. Orang tua sudah tidak bisa membantu anaknya, anaknya sudah tidak bisa membantu orang tuanya, masing-masing. Makanya di dalam ayat yang lain, waman ya'mal, barang siapa yang beramal solihan, paulaika yadkhulunal jannah, maka mereka lah yang masuk surga. Jadi disinilah berlomba di dalam amal soleh. Jadi amal soleh mah Pak jangan mengandalkan. Misalkan ibu-ibu mau beramal soleh, biarlah si bapak saja. Si bapaknya mau beramal soleh, biar si ibu saja. Sudah ibu bapak, sudah bapak ibu saya, cek anaknya, itu kan. Kadang-kadang bapaknya dan ibunya dilemparkan kepada anaknya. Tidak, Bu, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi nanti akan terpisah. Jadi la yazi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallah haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Pala tagurronnakumul hayatud dunya, kata Allah, la tagurronnakum, kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ari dudunya mah kudu dah hirup di dunya nya, ngan ulah katipu ku dunya. Mencari dunia itu harus, tapi jangan tertipu dengan dunia. Beda Bu, hirup anu katipu ku dunya jeung jalma anu neangan dunya. Kenapa? Karena orang yang tertipu dengan dunia kadang-kadang justru rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya lantaran mencari dunia. Ini sudah tertipu. Tapi justru orang yang beruntung, dia dunianya justru bisa jadi baik dalam ibadahnya, bisa jadi baik dalam akhlaknya, bisa jadi baik di dalam akidahnya. Bahkan dunia ini dijadikan sebagai jembatan untuk ke surga. Itulah. Jadi jangan terbalik. Istilah orang tua kita, jadikan dunia ini adalah wasail, hanya sekedar perantara untuk mencapai akhirat. Apa makosid, tujuan utama akhirat? Jangan terbalik, dunia dijadikan makosid, dunia dijadikan tujuan, sedangkan akhirat dijadikan wasail, perantara. Itu salah.
Jadi jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk kita bisa sampai ke surga. Gunakan dunia ini. Jangan sampai istilahnya dunia dijadikan tujuan utama dan akhirat itu dijadikan alat untuk dunia. Ini bahaya. Nah, ayeuna teh sudah ada orang-orang yang tertipu dengan dunia. Apa? Jadi rusak ibadahnya untuk dunia, rusak ibadahnya untuk dunia, rusak akhlaknya, bahkan dijadikan akhirat ini alat untuk dunia. Bahkan Quran juga dijadikan alat untuk dunia. Bukan kita misalkan Quran ini dijadikan jembatan untuk sampai ke surga. Nah ini, jadi ternyata wasail dan makosid yang harus jelas, tujuan dan perantaranya harus jelas. Jadi hebat kalau misalkan kita berusaha di dunia, yang kemudian dunia ini dijadikan alat untuk sampai ke surga. Itulah yang harus dijadikan tujuan. Makanya kata Allah, la tagurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Ada salah satu hadis yang Rasulullah SAW mengingatkan, arba'atun minas saqo, 4 macam yang membuat manusia celaka. Apa yang membuat manusia celaka? 1, kata Nabi, adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati. Manusia, Bu, Pak, kalau sudah keras hatinya bisa lebih keras daripada batu. Batu kadang-kadang yatafajjaru, kadang-kadang yashaqqaqu, kadang-kadang yahbitu. Batu itu kadang-kadang ada yang retak. Batu itu ada yang hancur. Kenapa sampai batu ada yang retak, ada yang hancur? Karena batu itu adanya khosyah, adanya takut kepada Allah. Tapi kadang kalau manusia sudah keras hatinya, itu tidak pernah, bahkan bisa lebih kuat, bisa lebih keras daripada batu. Di dalam Al-Quran diterangkan, kalau manusia sudah keras hatinya, jangankan sekedar dinasehati dengan bentuk ucapan, ditakdirkan oleh Allah diberikan penyakit tidak pernah rubah. Ditakdirkan oleh Allah diberi musibah tidak akan pernah rubah. Ditakdirkan ada bencana di depan mata tidak pernah rubah. Bahkan ditakdirkan kalau ada orang yang keluar dari alam kubur dan berbicara dengan penyesalannya, maka untuk orang yang keras hatinya tidak pernah berubah. Itulah bahaya-bahayanya. Makanya wajar di dalam Al-Quran ada kata-kata yaitu khotamallahu qulubahum. Khotamallahu qulubahum. Allah akan akan tutup hati-hatinya. Kenapa? Karena kalau sudah keras ini tidak bisa. Diingatkan dengan itu, diingatkan dengan ini, itu tidak pernah rubah. Dan setelah itu maka langsung saja Allah tutup dan sudah tidak akan ada celah sedikit pun untuk menerima petunjuk itu. Inilah bahayanya qaswatul qalbi. Jadi lamun urang nyingharepan jelema anu geus bandal hatena tak ngeuselah. Kene eta mah cenah narima yang ke hisaban di Allah. Itu da geus moal bisa dikumaha-kumaha tuh. Nu bandel mah. Sampai jangankan kita, Rasul pun kepada orang yang keras hatinya, beliau juga angkat tangan, sudah serahkan. Buktinya setingkat Nabi Nuh, dia dakwah karena sudah keras hatinya bahkan menutup, maka dia serahkan kepada Allah. Inni da'autu qaumi lailan wa naharon falam yazidum du'a ila firara. Ya Allah, aku dakwah tiap hari tiap malam, ternyata tidak mereka bertambah, malah mereka lari dan mereka menutup telinga. Kan begitu. Jadi kalau orang sudah keras ya seperti itu. Yang kedua, bahayanya atau celakanya manusia kalau ada yaitu tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan.
Jadi kalau berbuat kebaikan itu bukan dilaksanakan, tapi hayo angan-angan, nantilah, entah nanti gitu. Kalau sudah pensiun baru saya, nantilah kalau sudah tua, nanti kalau sudah selesai pekerjaan ini, nanti kalau sudah kaya, terus kan tulul amal, terus berangan. Nah inilah, makanya pantas kalau di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, awas, setan ini yang pertama adalah wala udillannahum, setan akan selalu menyesatkan, wala umanniyannahum, setan akan memberikan kepada manusia untuk berhayal, untuk hanya sekedar berangan-angan dalam kebaikan. Bahkan yang ketiganya, setan itu akan membuat bagaimana supaya manusia tidak lepas dari musyrik. Dan yang keempat adalah bagaimana manusia selalu merubah ciptaan-ciptaan Allah. Inilah yang namanya program-program syaitan. Bagaimana supaya manusia sesat, bagaimana supaya berangan-angan, bagaimana mereka tidak menghindari dari musyrik, dan bagaimana mereka selalu merubah ciptaan-ciptaan Allah. Inilah setan. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya dalam An-Nisa Allah menekankan dengan kata-kata laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, bahwa Allah tidak akan menghisab kalian hanya sekedar dengan angan-angan dan hayalan, tapi Allah akan menghisab, Allah akan mengganjar, yaitu dengan amalnya sendiri, dengan prakteknya, tidak dengan sekedar hayalan-hayalan. Hayo lamun engke lah sugan, itu kan banyak. Dulu ada menteri agama sampai di depan umum kan, nanti kalau saya tidak diangkat lagi, saya akan bergabung di Jamiah Persis karena ini searah dengan misi dan visi kami adalah Quran Sunnah, kan gitu. Wah, merasa bangga. Tapi biasanya nu janji mah tara jadi nyaan atuh teh Pak. Jadi kalau nu loba janji teh orang kudu mikir dua kali ya teh. Karena ini teh keur usum loba janji teh. Jadi hayo janji jeung janji boga tanagana sakumaha jeung modalna sakumaha eta janji teh kudu puguh heula nya. Jadi kalau kita janji kira-kira naon modalna aya teh janji teh. Gitu. Janji ku saya dibere lah 100 juta, apan kekayaan ge ngan 10 juta kahartin teh. Jadi rek ti mana merena. Itu kan. Jadi kalau yang janji-janji teh perlu dipertimbangkan eta teh loba-loba teuing janji gitu. Ayeuna teh keur usumna. Nah, jadi ini setan itu selalu supaya tulul amal, terus manusia itu selalu berhayal, berangan-angan. Kemudian yang ketiga yang membuat manusia celaka adalah jumudul ain. Apa jumudul ain? Jumudul ain itu artinya sudut pandang itu hanya sekedar duniawi, tidak melihat terhadap kehidupan akhirat. Ibu bapak sering berdoa dengan kata-kata a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kira-kira fitnah Masihid Dajjal teh apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal. Fitnah kejelekan Al-Masih diusap Ad-Dajjal, diusap Dajjal. Kira-kira diusap Dajjal itu gimana, Bu? Pak, Dajjal itu apa? Dajjal itu apa? Kalau misalkan ada yang menerangkan bahwa Dajjal itu adalah makhluk hakiki. Kalau makhluk hakiki ini dari golongan mana? Dari golongan jin, dari golongan manusia. Kalau makhluk hakiki, kalau misalkan digambarkan oleh hadis bahwa Dajjal itu adalah satu makhluk yang matanya sebelah kiri, kemudian kekar, kemudian di dalam keningnya ada tulisan kafir, gitu kan?
dan dia masih ada di sebuah guha, tapi nanti akhir zaman akan keluar. Kalau itu diartikan makna hakiki, pertanyaan saya, ini makhluk dari golongan mana? Dari golongan manusia, berarti ini dari masa siapa adanya? Berarti usianya sudah berapa tahun? Terus turunannya saha? Kalau misalkan ke atasnya, pasti kalau manusia dari Adam. Tapi ini dari Adamnya kemana turunannya? Kalau itu makhluk hakiki. Kalau dari golongan jin, kan golongan jin itu kan tidak bisa terlihat, karena itu makhluk gaib. Makanya kalau saya berpikir tentang masalah Dajjal ini, sudah, Dajjal itu Nabi menggambarkan makhluk yang matanya adalah sebelah kiri anu mukana, yang sebelah kanan tertutup. Kalau saya anggap orangnya cerdas, kekar, itu Yahudi. Dari golongan manusia siapa Yahudi? Yahudi itu tidak pernah mata yang kanannya lihat akhirat. Luar angkasa sudah tidak aneh dengan kecerdasannya. Dasar laut sudah tidak aneh. Otaknya cerdas, kekar, segalanya bisa. Tapi tidak pernah melihat akhirat, dunia. Kalau itu saya lebih setuju sebenarnya. Makanya kalau tentang Dajjal yang disebutkan sebuah makhluk yang hakiki, ini masih juga saya bingung. Walaupun memang dengan data-data riwayat Muslim dan yang lainnya, ini dari golongan mana saja. Yang jelas min fitnatil masiihid dajjal diungkapkan oleh Nabi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari fitnah Masiihid Dajjal, dari kejelekan usapan Dajjal. Siapa? Kumaha ngusapna Dajjal? Merubah pola yang harusnya mata kita melihat akhirat selain dunia. Tapi kalau Dajjal hanya sekedar dunia, inilah makanya kata Nabi, awas, pandangan kita hanya searah dunia saja, tementas ke akhirat. No tadi kan kehidupan sebentar. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, yang membuat manusia celaka adalah hirsun ala dunya, rakus terhadap dunia. Bedanya resep jeung rakus. Suka dengan rakus beda tuh Pak. Nabi menyebutkan rakus terhadap dunia. Biasanya orang yang rakus terhadap dunia, ini orang kadang-kadang bisa terjadi berani mengambil hak yang lain. Kadang-kadang bisa merampas hak yang lain. Kadang-kadang bisa saja dengan proses yang tidak dibenarkan oleh agama. Itulah kalau sudah termasuk kategori hirsun, rakus. Sigana ayeuna ge ramena ngajual jabatan, sigana rakus kana dunya. Nya da urusan gaji mah ayeuna mah geus dicukupi atuh. Kalau misalkan keperluan per hari berapa, anak berapa, keluarga berapa, sudah dihitung kan. Tapi kan dengan rasa hirsun ala dunya, ya orang bisa lain-lain. Bisa mengambil hak yang lain, bisa melanggar aturan Allah dan Rasul, kadang bisa merampas hak lain. Kalau dalam waris juga kadang-kadang bisa berani mengambil yang lain. Itu kan kalau sudah hirsun ala dunya. Nah, makanya di sini saya ungkapkan hadis ini, ya pokoknya jangan tertipu. Dunia itu ya sudah ada ukurannya. Likulli syai'in qadra. Masing-masing sudah ada ukurannya. Kenapa harus tertipu dengan dunia? Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan ada kata-kata salasun, ada 3 perkara yang menjadi manusia muhlikat. Apa muhlikat? Binasa. Apa? Yang pertama adalah kalau sudah menjadi manusia hawan muttaba'an. Hidup di dunia ini selalu mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti ilmu. Hidup di dunia ini mengikuti syahwat,
bukan mengikuti syariat. Kemudian yang kedua yaitu kalau sudah suhun muta'un, kikir yang selalu ditaati. Yang ketiga adalah kalau sudah termasuk ijabul mar'i binafsih, merasa ta'ajub, merasa hebat terhadap diri sendiri. Nah, disinilah biasanya orang tertipu dengan dunia lantaran hidupnya selalu mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua adalah orang bisa berbuat kikir, ini sudah tertipu. Di dalam surat Al-Baqarah ini ada ayat dengan kata-kata la wala tuhliku angpusakum, janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian. Kalau di Mekah ayat itu dijadikan dalil haramnya merokok. Latul hikum teh itu dijadikan haramnya, padahal ayat ini bukan kaitan dengan itu, tapi kaitannya ketika orang punya untuk berbuat baik tapi dia menahan, maka ini mencelakakan diri gitu, karena ada sesuatu yang harusnya mendapatkan pahala tapi dia tidak mendapatkan pahala. Itulah yang dimaksud. Nah, biasanya kalau orang sudah rakus dunia ya akan seperti itu. Jadi hidupnya selalu hawa nafsu, yang kemudian dia sulit untuk berbuat kebajikan-kebajikan, dan ini adalah sudah tertipu. Makanya di dalam sebuah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan kata-kata Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yahsya'u wa nafsin la yasba'u. Kan begitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada tidak, Bu? Pak? Ilmu yang tidak bermanfaat? Sampai ada yang bertanya kepada saya, masa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Semua ilmu bermanfaat, tapi kenapa ada doa min ilmin la yanfa'u, ilmu yang tidak manfaat? Kalau misalkan di sini kita sekolah jauh-jauh, kemudian sampai biaya mahal, sekolah tinggi, taruh misalkan jurusannya jurusan kimia, pas begitu masuk dalam kehidupan ternyata ilmu yang begitu hebat tidak diamalkan, manfaat tidak? Ada orang yang jurusan matematik, wah luar biasa, ternyata pas dalam kehidupan angere anu dipakai teh matematik ke SD, manfaat tidak? Ada orang yang sampai istilahnya belajar dengan begitu hebat, pas dalam kehidupan ternyata tidak ada kaitan dengan yang dia cari, itu manfaat tidak? Nah, Bu, Pak, kalau ilmu-ilmu seperti itu kan ilmu sarana. Ketika kita mengamalkan bagus, ketika tidak diamalkan kan tidak ada apa-apa. Jadi artinya tidak ada kaitan dengan dosa. Ya. Kalau misalkan orang yang begitu hebat dalam jurusan kimia kemudian tidak diamalkan karena ternyata dalam kehidupan lain lagi, ternyata masuk ekonomi misalkan, jadi tukang dagang, gitu kan? Jadi tukang dagangnya lain tukang dagang anu kaitan jeung kimia deh misalkan, itu kan? Itu kan tidak apa-apa. Jadi dia belajar kemudian tidak diamalkan kan tidak apa-apa. Tapi persoalannya ini kalau kaitan dengan ilmu agama. Ketika kita belajar, ketika kita mengetahui lantas tidak diamalkan, inilah yang bahaya. Taruh misalkan ibu bapak tahu ilmu agama, belajar tiap minggu, kemudian tahu bagaimana tentang masalah wudhu, sholat, zakat, yang lainnya, kemudian tidak diamalkan, inilah yang bahaya gitu. Ini yang dimaksud ilmun layan, ilmu yang tidak bermanfaat.
Kemudian meminta perlindungan juga kepada Allah dari apa? Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan meminta juga kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi Bu Pak, dunia ini untuk siapapun tidak pernah cukup. Moal ngerasa puas, selalu kurang dan kurang. Tapi tetap intinya bahwa kita dalam kehidupan dunia ini jangan sampai kita tertipu. Itulah di antaranya yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh untuk kita semuanya. Sekian dulu, kita jeda untuk sholat isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.